Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan secara footnote. Yang pertama, penulisan nomor. Nomor pada footnote itu menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di bawah garis yang memisahkan antara tubuh teks dengan footnote, jarak antara nomor dengan nomor berikutnya itu antara nomor dengan garis pemisahnya diberi jarak spasi. Kemudian yang ke B, penulisan nama, judul, kota penerbit, nama penerbit, tahun, dan halaman. Nama penulis dalam footnote itu harus ditulis langsung setelah nomor footnote tanpa spasi. Contohnya, pertama itu nomor footnote, kemudian nama penerbit, kemudian koma, terus judul buku, koma, kurung itu, kemudian kota penerbit, titik 2, kemudian nama penerbit, kemudian koma, tahun penerbit, tutup kurung, koma, halaman, titik, halaman berapa, seandainya contohnya 24, tulis 24, kemudian belakangnya titik. Kemudian C itu cara penulisan dua sumber. Satu footnote dari dua buku oleh footnote, satu footnote dari dua buku oleh penulis yang berbeda. Contohnya itu pertama nomor footnote, kemudian nama footnote, nama, kemudian koma, kemudian judul buku itu, kemudian tutup kurung, kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbit, titik 2, kota penerbit, koma, terus tahun penerbit, koma, halamannya itu tulis 24 kayak tadi, ditambahi titik koma, baru selanjutnya itu nama pengarangnya itu siapa, kemudian judulnya, ya selanjutnya seperti itu. Kemudian satu footnote dari dua buku oleh penulis yang sama, itu oleh penulis yang sama ada titik koma dan item lah. Contohnya footnote, kemudian nama pengarang, koma, judul, kemudian koma, kota penerbit, kemudian titik 2 itu ya penerbitnya, koma, tahun, tutup kurung, koma, halaman, titik 42, titik 2, item, koma, kedudukan, kemudian judul yang kedua itu kedudukan, terus ke belakangnya itu sama. Kemudian yang ketiga itu sumber buku yang sama adalah nomor footnote yang berurutan, itu tidak menggunakan ibit, sumber buku yang sama dalam nomor footnote yang berurutan. Contohnya itu footnote, nama pengarang, kemudian koma, terus judul buku, kemudian buka kurung, kota penerbit, titik 2, terus penerbit, koma, tahun penerbit, kemudian tutup kurung, koma, halaman. Nah, terus yang kedua, footnote yang kedua, kemudian itu nama pengarang itu diambil yang belakang sendiri. Ini contohnya tadi kan Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, yang diambil tuh Al-Baihaqi. Kemudian koma, judul buku itu diambil 1 sampai 3 kata dari depan. Judul bukunya di sini kan Su'aib Al-Iman. Nah, ambil yang depan, yang diambil yang Su'aib. Jadinya Al-Baihaqi, koma, Su'aib, koma, halaman. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, cara penulisan berbagai sumber. Yang satu sumber dari buku. Nah, sumber dari buku itu
footnote, nama penerbit, kemudian koma, judul buku, koma, habis itu judul buku, koma, tutup kurung itu kota penerbit, titik 2 penerbit, nama penerbit itu koma, tahun penerbit, koma, terus halaman. Kemudian sumber dari buku terjemah. Sumber dari buku terjemah itu nama pengarang, judul aslinya itu disebut. Contohnya footnote 1 Muhammad Al-Qum, koma, Muhammad Al-Qum itu judul nama pengarang. Ratingkin Islam itu judulnya. Berarti pengarang yang pertama itu ditulis nama pengarang, kemudian judul buku, koma, terjemah. Yang teman terjemah itu siapa? Yudan W. Asmin contohnya, dan Lutfi. Itu. Kemudian sumber dari skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan. Yang ini contohnya footnote, kemudian nama penulis, terus titik 2, kemudian judul tesis, kemudian tutup kurung, terus tempat kampus itu, terus halaman, terus sumber dari artikel dan jurnal. Sumber dari artikel dan jurnal itu pertama itu nama, terus koma, kemudian judulnya, kemudian jurnalnya, terus ada nomor jurnal kalau ada dikasih, terus bulan, terus tahun, koma, terus jurnal keberapa kalau ada, seandainya 2 terus buka kurung, bulan, koma, tahun, tutup kurung, halaman 61. Kemudian sumber dari artikel dan surat kabar. Nama penulis, footnote, nama penulis, koma, kemudian judul artikel, ada petik 2, contohnya pemuda di usia suatu bangsa, koma, titik 2, kemudian nama surat kabar Republik, koma, kemudian hari, tanggal, bulan, dan halaman di koran itu, di artikel, titik. Kemudian sumber dari artikel dalam ensiklopedia. Nah, di sini pertama itu nama penulis, kemudian koma, tanda kutip buka, titik 2 itu judul, koma, kemudian tanda kutip, terus nama editor, namanya, terus habis tulis nama, buka kurung, tulis ed, tutup titik, tutup kurung, et.al. Kemudian ini volume, nama ensiklopedianya. Di sini namanya The Fit Encyclopedia of Islam, kemudian koma, volume keberapa jika ada. Kemudian kurung buka, tempat penerbit. Kemudian yang ketujuh, sumber dari makalah tidak ditertibkan. Dan keterapan, sumber berita dari surat kabar. Kesembilan, sumber dari hasil wawancara, sumber dari kitab suci. Itu. Terus yang kemudian footnote. Nah, dalam penulisan footnote, dalam tulisan innote, kutipan langsung kurang dari 5 baris, kutipan yang berisi kurang dari 5 baris ditulis
di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam teks utama dan diikuti oleh nama pengarang, tahun, dan nomor halaman. Nama pengarang disebut di dalam teks secara terpadu. Contohnya Sobendi itu nama, buka turung tahun, titik 2 halamannya, itu menyimpulkan tanda petik, menyimpulkan tentang apa. Di sini contohnya ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Gitu. Kemudian ini nama pengarang disebut bersama pengarang dengan tahun penerbit dan nomor halaman. Contohnya kesimpulan dari penelitian tersebut adalah titik 2 ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Titik 2 buka kurung Sobendi, tahun, titik 2, kemudian halaman. Kemudian kutipan langsung 5 baris atau lebih. Kutipan langsung yang terdiri dari 5 baris atau 40 kata-kata ditulis dengan spasi lebih rapat dari teks yang lain. Kedua, ada margin kiri masuk 4. Contohnya Exposito, buka kurung tahun, titik 2 halaman, tutup kurung, menarik kesimpulan sebagai berikut. Semenanjung Arabia adalah kawasan yang selalu dijadikan ajang pertikaian politik oleh Imperium Romawi dan Persia dalam era pra-kedatangan Islam. Kelahiran Islam, itu pengertiannya menurut beliau seperti itu. Dan kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila di dalam kutipan langsung ada kata-kata di dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata dibuang diganti dengan 3 titik. Contohnya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah itu ada terusannya. Seandainya mau dihilangkan dikasih titik 3, kemudian selanjutnya diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru, petik 2, kemudian buka kurung Manan penerbitnya, tahun, titik 2 halaman. Kemudian yang kutipan tidak langsung, kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri, ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu di dalam teks. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpadu di dalam teks atau disebut di dalam kurung bersama tahun penerbit. Jika memungkinkan maka nomor halaman juga disebut. Contoh. Contohnya itu ini Salimin, itu nama penerbit, buka kurung tahun, titik 2 halaman, tutup, tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Nama pengarang disebut di dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Terus yang ini nama pengarang itu. Kedua, nama pengarang itu taruh di belakang. Contohnya yaitu tadi yang penjelasannya itu yang ketaruh depan, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada tahun keempat, buka kurung penerbit, titik 2 tahun penerbit, titik 2, kemudian halaman, tutup kurung. Keduanya kutipan dalam kutipan. Jika mengutip pendapat seseorang penulis yang berada di dalam karya penulis lain, maka teknik pengutipannya seperti dalam contoh berikut. Abdullah dalam Suwebronto, buka kurung tahun, titik 2 halaman, tutup, menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.